Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haryoko dari kelas IF202 untuk program studi PJJ Informatika. Eh, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari Unsia, perkenankan saya untuk menjelaskan materi kalkulus pada sesi ujian akhir sekolah ini. Untuk langkah-langkah pengerjaannya juga tentang penyelesaiannya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah beberapa soal di sini akan meliputi materi tentang turunan dasar. Kemudian ada aturan perkalian dua fungsi dan pembagian dua fungsi. Juga tentang integral dan cara menghitung luasannya maupun dengan menggambar grafik kedua fungsinya. Nah, kemudian untuk soal yang pertama kita lihat ada turunan fungsi pangkat di sini. Nah, soalnya adalah fungsi X diberikan adalah X pangkat 5/4 ditambah 2. Maka turunannya ya seperti biasa untuk koefisien X-nya ini kita kalikan dengan pangkatnya ya. Maka karena di sini adalah satu koefisiennya, maka 5/4 di depannya ini akan dikalikan eh, variabel X-nya. Kemudian 5/4 ini dikurangi satu. Nah, karena satu ini bisa menjadi 4/4, sama aja kita tulis dengan 4/4, makanya 5/4 dikurangi 4/4 hasilnya adalah 1/4. Jadi kita bisa tuliskan hasil akhirnya untuk turunan fungsi X di sini adalah 5/4 X dengan pangkatnya 1/4 seperti itu. Kemudian soal 1B kita diberikan soal dengan fungsi desimal ya, di mana fungsi X di sini adalah 3 per X pangkat 3 dikurangi 2 per X kuadrat. Nah, langkah penyelesaiannya hanya seperti turunan fungsi dasarnya, hanya saja kita sederhanakan dulu di sini agar dalam berbentuk perkalian. Nah, di sini kita lihat pembilangnya adalah 3, kita taruh di depan, 3 dikali X. Pangkat, pangkatnya yang variabel X ini kan 3. Maka karena berbentuk perkalian, maka dia akan menjadi minus seperti itu ya. 3X pangkat minus 3 dikurangi 2X pangkat minus 2. Nah, setelah berbentuk perkalian seperti ini, maka kita bisa eh, mengalihkan antara koefisien depan ini 3 ini dengan pangkatnya. Nah, di sini 3 dikalikan minus 3 seperti ini. Kemudian X pangkat min 3 ini kita kurangi 1 seperti halnya dengan soal yang pertama. Begitu juga dengan fungsi di belakangnya. Min 2 koefisien dikalikan dengan pangkatnya min 2 X pangkat min 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah turunan dari fungsi X ini adalah min 9X pangkat min 4 ditambah 4X pangkat min 3. Atau bila kita kembalikan ke pecahan desimalnya akan menjadi min 9 per X pangkat 4 ditambah 4 per X pangkat 3. Seperti itu. Kemudian kita menuju soal 2 tentang aturan hasil kali antara U dengan V-nya. Diberikan soal di sini fungsi pangkat ya, pangkat kuat X pangkat 2 dengan mengalihkannya dengan fungsi trigonometri yaitu sin X. Nah, aturan perkalian ini ada seperti ini. Nah, kita tinggal cari, kita anggap aja X kuadrat ini adalah U ya. Maka turunan dari U-nya di sini adalah 2X. Dan sin X ini kita anggap aja adalah V. Nah, V sama dengan sin X. Maka turunan dari sin adalah cos X. Seperti itu. Bila kita sudah menurunkan satu persatu seperti ini, kita akan masukkan saja ke dalam rumus ini. Hasilnya adalah kita lihat fungsi turunan U di sini adalah 2X. Taruh di sini dikalikan dengan V-nya sin X seperti ini. Kemudian ditambah dengan U-nya yaitu X kuadrat. Kemudian dikalikan dengan turunan dari V-nya ini adalah cos X. Maka ketika kita buka kurungnya di sini, hasil turunan dari fungsi X ini adalah 2X sin, 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Seperti itu. Lanjut ke soal 2B.
di mana di sini kita diberikan fungsi dengan aturannya adalah hasil bagi U dengan V-nya ya. Nah, kita identifikasi juga soal seperti ini, mana yang U dan V-nya. Nah, di sini U-nya diberikan 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4. Kita turunkan saja sesuai aturan dasar, aturan turunan. Kemudian V-nya yaitu X pangkat 3 kita turunkan juga menjadi 3X kuadrat seperti itu. Nah, untuk hasil bagi ini rumusnya seperti ini ya. Hampir sama seperti aturan hasil kali, bedanya dikurangi di sini tanda operatornya di sini min. Tadinya plus kalau dikali sekarang pada hasil bagi ini jadi min, kemudian dibagi ada V dipangkatkan seperti itu. Nah, kita lihat turunannya kita masukkan semua nilai-nilai di sini ya. Di mana turunan dari U di sini adalah 24X dalam kurung yang seperti ini dikalikan dengan fungsi V-nya yaitu X pangkat 3, kemudian dikurangi sesuai rumusnya yaitu 4X ini. Kemudian turunannya untuk V-nya yaitu dikalikan 3X kuadrat seperti ini. Kemudian kita bagi dengan P kuadrat di sini, berarti V-nya ini X pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi ya, dikalikan dengan pangkat 2. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, kita bisa menjumlahkan nilai-nilai pangkat di sini bila misalnya lihat nih, misalnya 24X dikalikan dengan X pangkat 3. Setiap nilai eh, koefisien di sini dikalikan dengan X pangkat 3. Kita aturannya tinggal koefisien depan ini 24. X ini kan juga depannya juga ada koefisien 1. 24 dikalikan 1 hasilnya adalah 24X. Sedangkan untuk aturan pangkatnya ketika dikalikan, maka lihat pangkat 5 ini dengan pangkat 3 di sini, kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya adalah pangkat X-nya adalah 8. Kemudian 12X dikalikan X pangkat 3. Hasilnya koefisien 12 dikalikan 1 ini menjadi 12X. Pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Antara 3 dengan 3 menjadi 6. Lakukan hal seperti itu untuk yang belakang juga. Nah, ini untuk lebih jelasnya yang belakang nih. Karena ini koefisien X di sini adalah 1, nggak terlalu kelihatan. Maka kita coba lihat nih. 4X pangkat 6 dikali 3X kuadrat. 4 kali 3 hasilnya 12. 12X ya. Nah, pangkat 6 nih dikalikan 2-nya tinggal dijumlahkan. 6 dikali 2 tinggal 8 seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi yang mempunyai pangkat kemudian dipangkatkan lagi, ini berarti tinggal pangkat 3 ini dengan 2-nya ini dikalikan. 3 kali 2 menjadi pangkat 6 seperti itu. Nah, sedangkan di sini setelah kita selesai sampai proses ini, kita buka kurungnya saja. Sehingga kita akan menjumlahkan dan mengurangi sesuai dengan pangkat yang sama. Nah, karena aturan kita menjumlahkan dan mengurangi ini, maka kita harus lihat pangkat yang sama. Di sini adalah X pangkat 8, dan di sini juga ada pangkat 8 untuk 12X nih. Nah, 24X dikurangi 12X pangkat 8 juga, hasilnya 12X. Jadi koefisiennya ini mengurangi koefisien ini di sini, 24 dikurangi 12, hasilnya 12. Sedangkan pangkatnya tidak akan berubah. Ini seperti kalau di desimal ada pembilang dan penyebut. Penyebutnya tidak akan berubah ya kalau dikurangi seperti itu. Harus sama dulu. Begitu juga di sini 12X pangkat 6 akan dikurangi dengan 9X pangkat 6. Pangkatnya sama, X pangkat 6 juga sama. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Dan pangkatnya tetap 6. Kemudian dibagi X pangkat 6. Nah, kita bisa sederhanakan di sini. Ketika 12X pangkat 8 ini dibagi X6, X pangkat 6, maka pangkatnya kita kurangi ya. Nah, 12X pangkat 8 sama dan X pangkat 6 kita sederhanakan bisa dicoret 8 dikurangi 6, maka menjadi tetap 12X dengan pangkatnya berkurang menjadi 2 seperti itu. Kemudian yang di belakang 3X pangkat 6 ini juga dibagi X pangkat 6 ini dengan nilai koefisiennya tetap 3. Tapi karena X pangkat 6 ini sama, bisa dicoret seperti itu. Menjadi koefisiennya tinggal 3.
hasil akhir dari turunan fungsi X ini adalah 12X kuadrat ditambah 3. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu 3A, integral tertentu. Kita lihat evaluasi diberikan fungsi batas ya. Batas dari min 1 ke 1 untuk fungsi 3 per X pangkat 3 dikurangi 2 per X pangkat 2 dx. Nah, di sini kita sederhanakan dulu dalam bentuk perkalian. 3 pangkat X pangkat 3 ini bisa kita buat menjadi 3X pangkat 3, cuman di sini kita berikan nilai min ya. Seperti halnya soal yang aturan bagi tadi ya. Nah, ini yang di sini sama ya. Bisa kita buat perkalian tapi pangkatnya kita buat minus seperti itu. Nah, di sini kita lihat kita sederhanakan jadi bentuk 3X pangkat min 3 kemudian 2X dikurangi 2X pangkat min 2 dx. Nah, rumus untuk integralnya tentunya seperti ini. Nah, kita langsung integralkan saja ketika sudah dalam bentuk seperti ini. Nah, koefisien dari 3X pangkat minus 3 ini, 3-nya ini bisa kita keluarkan dulu ya. Karena ini adalah bentuk pengurangan di sini untuk fungsi apa koefisien A dikurang koefisien B seperti ini, maka kita bisa mengintegralkan satu persatu seperti ini. Kemudian kita keluarkan juga koefisiennya. Jadi kita integralkan dulu untuk bentuk X pangkat min 3 ini seperti ini, masukkan ke dalam rumus. Satu, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ketika sampai sini, sebenarnya ini X min 3 ditambah 1 berarti X kuadrat ya. Kita tidak bisa mengalihkan langsung dengan satu ini, tapi kita bisa buat 1 per X kuadrat seperti ini. Karena ini bukan untuk dikalikan dengan satu, satu ini untuk koefisiennya di sini. Jadi 3 kali 1, 3 di sini, kemudian per ini baru dikalikan dengan ini. Sama halnya di sini juga. Nah, ketika udah dikalikan 3 kali 1 ini, maka 3 hasilnya min 2 dikalikan X kuadrat juga 2X kuadrat. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita masukkan nilai batas atasnya 1 dan batas bawahnya min 1 ini ke dalam fungsi di dalam sini. Nah, misalnya ini 1 nih, kita masukkan ke dalam X di sini. Jadi 1 kuadrat berarti 1 dikalikan 2. Tetap aja hasilnya 2. Min 3 per 2 ditambah 2 per 1. Ini hasilnya adalah setengah untuk batas atasnya ya. Dan juga untuk batas bawahnya yang bernilai min 1, ketika kita masukkan dalam fungsi ini hasilnya adalah minus 7 per 2. Nah, sesuai dengan aturan di sini untuk mencari hasilnya tentunya batas atas akan dikurangi batas bawah ya. Berarti fungsi batas atas ini hasilnya setengah akan dikurangi min 7 per 2. Hasilnya 8 per 2, berarti 8 bagi 2 adalah 4. Seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 3A. Lanjut ke soal 3B. Di sini kita karena bentuk integral untuk batas bawah 1 ke 2-nya ini adalah berbentuk pangkat ya. Pangkat min 3 di sini. Kita tidak bisa langsung mengintegralkan seperti halnya di soal A di sini. Kita harus menggunakan pengandaian du per dx atau turunan u untuk x. Nah, misalkan di sini 2x plus 5 ini adalah kita anggap u-nya aja ya. Nah, ketika u ini 2x plus 5 ini kita turunkan, maka hasilnya adalah tentunya 2 ya. Maka du per dx itu hasilnya 2. Kalau kita bolak-balik, dx itu adalah du per 2 atau bisa ditulis 1 per 2 du. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat batas atas dan bawahnya kita substitusikan ke dalam bentuk 2x plus 5 ini. Misalnya 2 ini. Kenapa kita harus masukkan? Karena di sini adalah bentuk bentuk x-nya ya. Kalau kita akan merubah ke du, maka batas-batasnya ini juga harus
batas atas dan bawah ini juga harus berubah ke dalam bentuk DU, bentuk yang baru. Maka X-nya ini karena 2, untuk atasnya 2 kali 2 ditambah 5 hasilnya 9, dan untuk batas bawahnya kita masukkan ke sini 2, ke sini juga 2X plus 5, hasilnya adalah 7. Nah, kita tulis ulang untuk integral batas bawah 1 sampai ke 2 ini untuk 2X plus 5 pangkat 3 dx, kita tulis batas atas tadi 9 ya. Maka dia akan berubah menjadi 9. Saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. 9. Nah, terus yang batas bawah di sini 7 tadi, kita terus ulang di sini 7. Dan 2X plus 5 ini adalah sebenarnya adalah di sini kan U ya. Nah, U pangkat 3 di sini. Maka di sini adalah U pangkat 3 dikalikan. Kenapa bisa setengah DU? Karena DX adalah setengah 1/2 DU seperti itu. Nah, untuk menyelesaikannya kita integralkan, tapi dan koefisien ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu. 1/2 dikalikan turunan dari U pangkat 3 sendiri. Kita masih ingatkan yang rumus tadi adalah 1/n+1 dikalikan X, atau di sini X-nya sudah berubah menjadi U, pangkat 3-nya ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1/8 U pangkat 4 dengan batas bawah 7 sampai ke 9. Setelah sampai sini, kita substitusikan batas-batasnya. Untuk yang atas, nanti masukkan sini, dikurangi. Untuk yang bawah, dimasukkan sini. Nah, saya persingkat saja di sini. Maka, karena nanti batas atas akan dikurangi hasil dari batas bawah, saya masukkan langsung di sini. 9 pangkat 4, kemudian dikurangi langsung 7 pangkat 4-nya. Ini bisa dengan kalkulator, artinya 9 pangkat 4 ini berapa, kemudian dikurangi 7 pangkat 4 berapa, dikalikan dengan 1, dan dibagi 8 ini. Maka hasil integral di sini adalah 520, seperti itu. Lanjut kemudian ke soal nomor 4. Di sini kita diberikan 2 buah fungsi, yaitu fungsi yang Y1 adalah fungsi kuadrat. Saya perbesar dulu. X kuadrat dikurangi 2X min 3. Dan kemudian diberikan juga fungsi tanpa kuadrat. Sebenarnya ada kuadrat di sini, yaitu pangkat, ya, maaf. Di sini ada pangkat 1 sebenarnya, tapi karena pangkat 1 tidak pernah dituliskan, maka dia akan tetap ditulis 2X seperti ini. Nah, Y2 ini adalah 2X plus 3 gitu ya. Nah, cara pertamanya adalah kita akan mencari persamaan. Di sini misalnya eh, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan Y2-nya. Jadi Y1 sama dengan Y2. Kita geser semua ke sebelah kiri sama dengan ini. Dan kita buka kurung semua. Jadi misalnya X kuadrat, pangkat-pangkatnya samain ya. Min 2X ini akan menjadi, ini kan karena berubah ke kiri 2X ini, maka dia akan menjadi min ya. Min 2X, min dikurangi lagi sama min 2X, maka dia akan menjadi 4X, min 4X. Nah, di sini min 3. Nah, ini di sini akan kita pindah ke sebelah sana. Min 3 dikurangi min 3, maka menjadi min 6 sama dengan 0, seperti itu. Dari sini kita bisa melihat batas uh, batas kiri dan batas kiri dan kanannya adalah seperti ini. Dari mana 2 plus kurang lebih akar 10 ini? Ini dari menggunakan uh, titik potong rumus ABC. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan faktorisasi di sini. Hanya saja karena ini susah ya, kita faktorisasi dengan nilai angka bulat, kita menggunakan rumus ABC ini. Kita masukkan saja misalnya nilai koefisien B ini berarti min 4 ya. Min dikali min 4 plus minus. B-nya kuadrat itu berarti min 4 ini kuadrat dikurangi min 4A. Koefisien A di sini adalah 1. Kemudian di C-nya adalah min 6. Dibagi 2 kali koefisien A-nya 1. Maka bila ini diproses dihitung, ketika sudah masukkan nilai-nilai ke dalam rumus ini, hasilnya
ada dua, makanya di sini adalah plus minus nih. Berarti ada yang hasilnya minus, yaitu 2 min akar 10, yang mana mendekati nilainya dengan minus 1,162, dan kemudian ada yang plus. Kalau ini 2 plus akar 10 ini kita buat bukan akar lagi ya, berarti hasilnya akan menjadi 5,162. Nah, ini titik potong antara yang batas kiri dan batas kanan ini sebenarnya dipakai di mana sih? Nah, ini bisa dipakai di grafiknya. Kita cek ya. Ya, ketika eh, fungsi yang parabola ini bertemu dengan garis, maka titik singgung antara kedua garis fungsi ini akan bisa kita lihat di sini nih. Nah, titik singgung yang pertama berarti batas sebelah kiri ada di sini. Titik G ini ya, 1,1. Nah, 1,162 sesuai dengan yang ini. Yang paling kiri adalah minus. Kemudian 5,162 ini adalah batas perpotongan antara dua kurva yang paling kanan. Nah, jadi yang nilai ini adalah nilai X-nya ya. Makanya tadi dibilang yang paling kiri dan paling kanan karena sesuai dengan sumbu X-nya. Kemudian, maaf. Kemudian kita lanjut untuk mencari, anggap aja nih grafik ini kan tadi hanya untuk mengecek. Kita belum tahu nih grafiknya seperti apa, grafik antara dua fungsi ini. Maka kita harus mencari titik-titik atau poin-poin lain yang penting untuk menggambar kedua grafik ini. Misalnya kita lihat dari batas kiri dan kanan tadi kan kita lihat hasilnya adalah min 1 dan plus 5 ya. Kalau eh, kita hitung nilai tengahnya. Nah, jadi nilai tengah dari sini ke sini, tengah-tengahnya itu di mana gitu. Tinggal min 1 ini atau X1 ditambah X2, 5 koma dibagi 2. Jadi rata-rata. Nah, berarti rata-rata dari X1 dan 2 ini misalnya min 1,1 ditambah 5 adalah 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Seperti ini posisi untuk X-nya sama dengan 2. Atau bisa teman-teman lihat di sini. 2 min akar 10. Berarti 2 dikurangi akar 10 kan? Nah, di sini juga 2 ditambah akar 10. 2 ditambah akar 10. Nah, nilai 2 ini saja sudah menunjukkan bahwa dia posisi tengahnya X-nya di angka 2. Nah, ini gunanya apa? Gunanya kita menentukan nilai tengah ini untuk mencari posisi grafik ini mana yang di atas dan mana yang di bawah. Nah, caranya nilai 2 ini kita masukkan ke dalam fungsinya masing-masing. Contohnya ya, Y1. Y1 atau bentuk parabola. Nah, kita masukkan angka 2 pada X-nya. Berarti kan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2. Kurangi 3. X 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Hasil sisanya min 3. Hasilnya nih, Y1-nya adalah min 3. Kemudian Y2 ini kita masukin lagi nilai pada variabel X ini kita ganti 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Nah, karena nilai Y2 ini adalah 7 lebih besar dari Y1-nya yang min 3, maka Y2 atau garis ini berada posisinya di atas parabolanya seperti itu. Nah, kita udah tahu nih garisnya ini ada di atas parabola. Jadi ada perpotongan antara kedua fungsi di grafiknya. Kita lihat perpotongan mereka juga ketika sumbu X-nya ini eh, ketika berpotong dengan sumbu X. Yang mana berarti Y-nya 0 kan. Nah, misalnya contohnya parabola Y-nya 0. Nah, karena yang diketahui nilai Y1 ini 0, kita akan mencari nilai X-nya. Nah, X kuadrat ini dan min 2X min 3 ini harus kita faktorisasi. Yang mana pangkat 2 ini mengindikasikan bahwa penyelesaian fungsi ini bisa menjadi 2 tanda kurung gitu. Maksimal 2 kurung. Mungkin teman-teman bisa selesaikan di sini dulu. Atau saya kasih contoh untuk yang di Y2 ini. Misalnya ketika Y-nya 0. Maka Y0
0 sama dengan 2x plus 3. Min 2 ini 2x ini kita pindah ke kiri ya, menjadi min 2x sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya berarti sama dengan 3 per, karena tadi min 2, berarti min 3 per 2 atau min setengah seperti itu. Nah, berarti nilai kurva parabola tadi yang paling kiri itu adalah 1,5,0 di sini ini ya. Tidak terlalu kelihatan di, oh ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman selesaikan juga tadi untuk yang parabola sebelah kanan ini, akan ketemu koordinatnya di bersinggungan pada sumbu X ini di koordinat 3,0. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan perpotongan sumbu X dan Y-nya ini bisa teman-teman terapkan pada garisnya juga ya. Lalu titik puncak parabola ini bisa kita hitung dengan rumus min B per 2A. Jadi eh, koefisien B di sini kita ganti dengan min 2 ya di sini. Lihat. Min min 2 dibagi 2 dikali koefisien A-nya adalah 1. Berarti min dengan min plus, berarti 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, nilai 1 ini kita masukkan kembali ke dalam fungsi fungsi parabola. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1, maka hasilnya 1 kurangi 2 min 1 ya. Min 1 kurangi 3 lagi min 4. Nah, berarti titik koordinatnya adalah 1 tadi dengan min 4. Kita lihat di grafiknya. Nah, ini titik puncak grafiknya ada di 1, min 4. Seperti itu. Nah, setelah kita gambarkan ke dalam grafik, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Untuk fungsi 2x akan membentuk garis, dan fungsi kuadrat atau pangkat akan membentuk kurva terbuka ke atas. Karena ini fungsi koefisien A-nya plus ya. Kalau dia koefisiennya minus, dia akan eh, terbuka ke bawah. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal 4, yaitu kita akan menghitung atau mengkalkulasikan luas daerahnya. Bagaimana cara kita membentuk sebuah rumus untuk menghitung luas daerahnya? Nah, di sini sudah tersedia rumusnya untuk menghitung luasan dari perpotongan dua grafik tersebut ya. Jadi, di sini dari integral batas atas A ke batas bawah A ke batas atas B, yaitu dengan cara mengurangi fungsi yang atas ke fungsi yang bawah, dx. Nah, seperti itu ya. Tadi batas atasnya kita udah ketahui, yaitu 2 plus 10 ya, karena ini positif, dan ini batas bawahnya atau yang paling kiri ya, batas kiri dan batas kanannya. Karena ini bersifat ada negatifnya, maka dia menjadi batas bawah. Kemudian masukkan juga fungsi yang paling atas, yaitu 2x plus 3. Kita sudah mencoba menghitung tadi mana yang posisinya eh, grafik antara garis dengan parabola tadi, mana yang paling atas. Nah, ternyata fungsi garis ini berada di bagian atas parabola, maka dia akan kita tulis seperti ini, 2x plus 3, kemudian dikurangi fungsi parabolanya, yaitu x kuadrat min 2x, dikurangi 3 dx, seperti itu. Nah, di sini kita buka kurungnya masing-masing, dan kita jumlahkan dan kurangi sesuai dengan pangkatnya. Nah, di sini min x kuadrat, maka dia ditempatkan, dan tidak ada pangkat 2 yang lain, ya kan? Kemudian di sini 2x dikurangi min 2x, artinya ditambah 2x tambah 2x, hasilnya 4x. Kemudian koefisien terakhir 3, ini dikurangi min 3, berarti 3 ditambah 3, hasilnya 6, seperti itu. Nah, ketika sudah kita ketahui bentuk seperti ini, maka kita akan gunakan fungsi anti turunan atau kita integralkan fungsi-fungsi koefisien A, B, dan C di sini. Nah, karena dalam bentuk penjumlahan, nah itu kita bisa integralkan satu-satu ya dengan rumus. Nah, ini seperti ini rumus integralnya ya. 1 per n plus 1 dengan
kalikan pangkat X pangkat N plus 1 seperti itu. Nah, contohnya di sini min X kuadrat. Nah, berarti 1 per N-nya adalah 2 ya. 2 plus 1 dikalikan min X pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah X minus X pangkat 3 dibagi 3. Dan kemudian berlaku juga untuk koefisien B yaitu 4X. Dia akan kita integralkan menjadi 2X pangkat 2. Kemudian 6 menjadi 6X. Dan kemudian dari batas atas dan ke bawahnya kita tetap masih tuliskan. Ini adalah rumus untuk menghitung luasan kedua fungsi pada grafik tersebut. Nantinya kita tinggal masukkan untuk batas atas dikurangi batas bawah, yaitu batas atasnya masukkan ke dalam fungsi tersebut dan dikurangi fungsi bawahnya, batas bawahnya ini masukkan juga ke dalam rumus ini. Hanya saja karena di sini sistemnya ada akar 10 ini, maka perhitungannya akan lebih rumit dan panjang sebenarnya ya. Di sini saya mempunyai metode lebih praktis dan juga termasuk akurat, yaitu dengan menghitung luasannya, yaitu A. A ini adalah koefisien. Koefisien mana ini? Koefisien dari yang kita bentuk persamaan antara Y1 sama dengan Y2 di awal soal 4 ini ya. Kita kan sudah menemukan tadi Y1 sama dengan Y2. Nah, kita bentuk menjadi ya, Y1 dan 2 sama dengan 0 kan. Nah, ketemunya adalah X kuadrat dikurangi min 4X dan min 6. Nah, koefisien dari X kuadrat di sini adalah 1, ya kan. Nah, makanya di sini A di sini adalah 1. Nah, di sini. Kemudian X2 dikurangi X1 ini adalah pengurangan antara batas atas dengan pengurangan batas bawah, di mana X2 tadi adalah 2 tambah akar 10, nanti dikurangi 2 min akar 10. Nah, ketika dikurangi di sini, kita bisa 2 bisa dikurangi 2. Nah, maaf. Nah, seperti itu maka hasilnya nanti akan menjadi 2 akar 10. Seperti itu. 2 kurangi 2, 0. Nah, di sini depannya ini sebenarnya ada pangkatnya lagi 1 pangkat 10 ya. Karena dikalikan maka hasilnya menjadi 2 pangkat 10. 2 akar 10, maaf. Kemudian eh, kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. Hasilnya 1 per 6 dikalikan 2 akar 10 pangkat 3. Nah, kita bisa eh, jadikan ini gimana caranya. Nah, 2 akar 10 ini kan sebenarnya 2 akar 10 kali 2 akar 10, 2 kali akar 10. Karena pangkatnya 3 kan. Nah, misalnya kita eh, kalikan 2 ini kan berarti pangkat dari 2 ini kan 4 ya. 4. Kemudian dikalikan lagi dengan 2 akar 10. Maka hasilnya bisa jadi 80 akar 10. Seperti itu. Nanti dikalikan 1 per 6 nih hasilnya 80 akar 10 bagi 6. Bisa kita sederhanakan. 80-nya bagi 2 menjadi 40 dan 6-nya di sini bagi 2 menjadi 3. Maka hasilnya adalah 40 akar 10 per 3. Kalau kita hitung akar 10 berapa dikalikan 40, mungkin akar 10 sekitar 3, sekian ya. 3, sekian dikali 40 kan sudah 120 lebih gitu kan dibagi 3. Maka hasilnya adalah 42 atau luasannya mendekati 42,16 satuan luas. Seperti itu untuk cara menghitung kalkulasi luas daerah yang lebih praktis. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan soal-soal kalkulus di bidang turunan dan integral. Dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila ada kesalahan dalam berucap atau bertindak dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.